Shalom saudara-saudara semua, kita ketemu lagi di minggu yang diberkati oleh Tuhan karena selalu ada tuntunan Tuhan bagi anak-anaknya. Dan minggu ini kita mau melihat bagaimana Tuhan mau kita dipulihkan seutuhnya apapun juga pergumulan kita. Baik itu pemulihan dari sakit penyakit, dari ekonomi, dari kejatuhan, kegagalan, maupun juga Tuhan dari luka batin, apapun juga. Tuhan mau Anda pulih dengan cara mengenal Dia. Ya, tapi sebelumnya kita mulai dengan doa. Bapa, terima kasih buat kasih yang Kau nyatakan dalam hidup kami, bahwa Engkau sungguh telah memberikan kemenangan, pemulihan di dalam kehidupan kami. Sebab itu tuntun kami, buka hati kami Roh Kudus untuk kami mengerti, dan biar firman dan tuntunan yang Tuhan berikan tertanam di hati kami dan kami bisa melakukannya. Biar kami mulai fokus kepada siapa Tuhan dengan kasih-Nya yang tak terbatas ini. Bukan fokus pada masalah, sehingga kami bisa mengalami kedamaian, ketenangan, dan keyakinan yang kokoh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, kami siap di dalam nama Yesus. Mari kita yang siap katakan, Amin. Baik, kita ikuti saja langsung apa yang Tuhan mau sampaikan sebagai tuntunan dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan suatu message bagaimana kita bisa pulih berkemenangan dengan mengalami kasih Tuhan, saudari. Yuk, kita ngelihat dulu apa yang Tuhan mau sampaikan. Pertama saya mau katakan begini, saudara-saudari, bahwa bagaimana kita melihat Allah itu akan menentukan bagaimana kita melihat diri kita sendiri atau orang lain ataupun situasi keadaan yang kita hadapi, saudari. Amin. Ketika Anda melihat Allah itu adalah sebagai Allah yang menuntut, Anda ingat ketika perumpamaan tentang talenta, ada seorang hamba yang diberikan 1 talenta, dan dia melihat tuannya sebagai tuan yang kejam, yang memanfaatkan dia aja, sehingga akhirnya dia melihat apa yang menjadi kesempatan, apa yang menjadi berkat dia, pintu sesungguhnya untuk dia keluar dan menjadi lebih baik keadaannya, justru dia kubur, saudari. Dan orang lain yang menerima 5 dan 2 talenta, mereka melihat dengan benar siapa tuannya sehingga bisa berkembang. Demikian juga kehidupan kita. Kita bisa tidak melihat ataupun karena salah melihat Tuhan, akhirnya kita salah menilai keadaan sehingga kita melihat semua keadaan itu adalah untuk mengurung kita, menjatuhkan kita, melemahkan kita. Ini yang kita harus mengerti, saudara. Karena mengenal Allah dengan benar membuat kita bertindak benar, saudari. Amin. Nah, untuk itulah kita perlu tahu siapa Allah kita. Pertama, untuk mengenal Allah yang benar, Anda dan saya harus tahu dulu siapa Allah kita ini. Bahasa Inggrisnya, who is our God? Ya. Dan satu yang Tuhan mau dan ditekankan sekali, ya, dari Revelation, penyingkapan di dalam perjanjian baru, satu-satunya penyingkapan yang besar yang Yesus sampaikan, kemudian juga disampaikan kembali oleh Rasul Yohanes, saudara, dan Petrus juga menulis, dan Paulus juga menulis, adalah Allah adalah kasih. Satu-satunya yang kalau diringkas satu kata saja, Allah adalah kasih. Saudara, itu yang Tuhan mau Anda dan saya kenal siapa Dia. Allah bukannya hakim yang mau menghancurkan kita. Allah bukannya tuan yang jahat yang membuat kita yang harus bekerja buat Dia. Allah adalah kasih. Ini yang harus kita kenal dengan benar. Itu ada di 1 Yohanes 4 ayat 8, saudari. Dan kita ingat ayat yang terkenal, 1 Yohanes 3 ayat 16. Ketika kita merayakan Natal, kita ingat ayat ini. Dan kalau ditanya, ayat hafalan apa? Rata-rata pada bisa. Ayat 1 Yohanes 3 ayat 16 ini. Karena begitu besar kasih Allah. Allah mau kita tahu Dia begitu besar kasih-Nya kepada kita. Sehingga Dia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, saudara. Amin. Satu hal yang Anda dan saya harus tahu ketika tentang kasih adalah yang di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, ketika Allah menunjukkan kebesaran kasih-Nya akan dunia ini, yang Dia lakukan, yang Dia pertontonkan, yang Dia perlihatkan adalah memberikan karunia. Dia menunjukkan pemberiannya, saudari. Semakin besar pemberiannya, semakin besar menunjukkan kasih-Nya. Dan tidak ada yang lebih besar lagi yang Dia bisa berikan selain daripada anaknya yang tunggal, yang sangat Dia kasihi.
itulah untuk membuktikan bahwa Dia sangat mengasihi kita, saudari. Banyak orang salah paham ketika Allah mengasihi kita, maka Allah harus dengar semua permohonan kita. Salah, saudari. Yang membuat masalah dalam kehidupan kita bukan Allah. Dunia sudah jatuh dan keinginan-keinginan kita juga kadang nggak selaras. Sebab itulah, kadang-kadang kita meminta, kita nggak tahu apa yang kita minta. Tetapi satu hal yang pasti adalah Tuhan memberikan anaknya. Itulah bukti yang pasti bahwa Dia mengasihi kita. Nggak ada yang lain. Jangan dikacaukan oleh dunia yang hanya mau kelihatan, mau mengerti yang di luar doang, bukan mengerti intinya, saudara-saudari. Karena Allah mengasihi kita, Dia berikan putranya, maka Anda dan saya sekarang didampingi, disertai, walaupun mungkin mengikuti proses, tetapi kita pasti menang. Amin. Jadi, Anda harus tahu bahwa Allah kita adalah Allah pemberi. Allah yang giver, Dia pemberi yang terbesar, saudara-saudari. Amin. Itu yang Dia mau lakukan buat saya dan Anda. Kemudian, apa yang Dia beri? Hidup yang kekal, saudara-saudari. Hidup yang kekal. Kita lihat di ayat Yohanes 3 ayat 16 itu. Hidup yang kekal. Dan apa itu hidup yang kekal? Firman Tuhan katakan hidup yang kekal bukan pengertian dari dunia. Bukan tentang waktu, saudari. Tetapi Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, mengenal Allah, saudara-saudari. Ini hidup yang kekal. Dan kata yang dipakai untuk mengenal adalah ginosko dalam bahasa Yunaninya. Di dalam bahasa Ibrani adalah yada. Ini dua kata yang sama, ginosko bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan yada adalah bahasa Ibrani, saudara-saudari. Kenapa? Karena Anda dan saya harus tahu akar kata ini, karena banyak sekali kita lost dalam pengertian karena lost in translation, hilang di dalam translasi dari kelemahan bahasa yang kita punya, saudari. Kata ginosko ataupun yada, saya mau kata-kata yada, ini ada dalam kitab Keluaran. Kata yang pertama kali yada dipakai adalah di dalam Keluaran 4, saudari, di mana dikatakan manusia, yaitu Adam dan Hawa, bersetubuh. Kata bersetubuh ini adalah yada, saudara-saudara, sama dengan mengenal. Jadi Anda dapat poinnya bahwa mengenal di sini bukan mengenal dari kita sekedar baca, belajar dari sekolah teologi ataupun juga belajar Alkitab, bukan, tetapi dari mengenal lewat persekutuan dan kesatuan yang erat, yang intim, yang berkomitmen, sama seperti suami istri, saudari. Karena Adam dan Hawa saat itu jadi suami istri lalu bersetubuh atau yada. Suami istri harus memiliki komitmen, harus mempunyai suatu ikatan, saudara. Dan inilah yang Tuhan mau. Allah adalah pemberi, dan ketika Allah menunjukkan pemberiannya adalah hidup yang kekal, itu menunjukkan kerinduannya bahwa Dia sangat rindu bersekutu erat dengan kita. Dia nggak mau kita itu menjauh, saudari. Apa yang menyebabkan kita menjauh? Kita takut sama Dia, kita takut dihukum, kita merasa nggak layak, kita merasa nggak sempurna, kita merasa nggak kudus. Itu yang membuat kita nggak bisa mendekat kepada Dia. Tapi Tuhan mau bersekutu, maka Dia mau Anda tahu Anda dan saya begitu berharga, berarti Anda telah dilayakkan, Anda telah dikuduskan, saudari. Amin. Ini dia. Saudara-saudari, ketika banyak orang dalam pelayanan Yesus, banyak orang mengalami mujizat ketika Yesus ada di muka bumi ini. Ini beberapa contoh Anda ngelihat, ada 5.000 orang lebih dicukupkan dengan 5 roti 2 ikan. Ada 10 orang kusta disembuhkan. Yesus ketika dalam pelayanannya, dimanapun Dia ada, orang-orang sakit disembuhkan, yang terikat, yang kerasukan dibebaskan, orang gila pun dipulihkan. Tetapi banyak dari mereka tidak disebut lagi. Tidak disebut dan tidak dikasih tahu namanya, ataupun kalaupun dikasih tahu namanya tidak disebut. Kenapa? Karena mereka tidak memberi dampak. Dan saya percaya karena mereka tidak menunjukkan perubahan.
Orang-orang yang mencari Yesus, yang mengenal Yesus dari hanya sekedar pemberi, saudara. Dan pemberi, benar kan Allah pemberikan, Pak? Benar. Tetapi ketika kita hanya fokus pada apa yang diberikan secara fisik, secara yang kelihatan, fisikal, maka kita tidak akan mengalami perubahan. Karena nggak mungkin suatu hubungan yang erat tidak membuat kita dipengaruhi, tidak mungkin kita tidak berubah, saudari. Dan pasti yang sempurna akan mempengaruhi yang tidak sempurna. Yang sempurna adalah Allah, yang tidak sempurna adalah kita. Suatu persekutuan yang erat, maka yang tidak sempurna akan berubah menjadi sempurna. Dipengaruhi, berubah. Allah adalah kasih. Dia mau Anda tahu bahwa Dia telah memberikan dan Dia selalu mau memberikan. Dia mau memberikan apa yang Anda butuhkan, apa yang Anda yang diinginkan di hati. Tetapi Dia mau mulai Anda dengan bersekutu, sehingga Dia, Anda dan saya bisa menjadi segambar serupa juga dalam kehendak. Karena kalau kita belum dalam kehendak, lalu kita minta yang tidak baik buat kita, kita nggak tahu, hanya sekedar daging, itu berbahaya kalau Dia berikan. Amin. Oleh sebab itulah dalam Yohanes 6, ketika Yesus berbicara tentang undangan untuk mereka bersekutu, erat, bikin komitmen, saudara, mereka meninggalkan Tuhan Yesus karena mereka hanya mencari apa yang mereka inginkan. Kepentingan perut, fisikal doang, saudari. Tapi ketika Yesus berkata, kamu gak bisa tinggal dalam aku dalam kamu, kalau kamu gak makan tubuh dan darahku, mereka gak mau pusing, mereka tinggalin. Walaupun mereka gak ngerti, saudari. Ya. Siapa yang orang-orang yang bisa berubah, saudara? Orang-orang yang berubah adalah orang-orang yang mengalami kasih Tuhan dan mau bersekutu sama Tuhan. Di dalam pelayanan Tuhan Yesus, ada orang-orang yang saya katakan Maria Magdalena, ada Zakheus, ada Petrus, ada Paulus, dan banyak lagi, saudari. Mereka ditulis di Alkitab, mereka membawa perubahan, membawa dampak. Kenapa? Karena mereka berubah. Karena mereka mau bersekutu dengan Tuhan setelah mengalami kasih Tuhan, menerima pemberian terbesar. Mereka bukan hanya menerima tentang mujizat, saudari. Mereka menerima pemberian terbesar, pengampunan dosa. Maria Magdalena diampuni dosanya. Zakheus orang yang gak layak, saudari. Musuh orang Israel karena dia pemungut pajak buat orang Romawi. Petrus yang menyangkal, yang sombong. Paulus yang membantai dan menganiaya orang percaya. Tetapi kemudian mereka menerima kasih Tuhan lewat pengampunan. Bukan mujizat fisik, saudara-saudari. Dan mereka kemudian menyambut persekutuan dengan Tuhan. Dan terjadilah perubahan. Ada yang langsung, ada yang enggak. Petrus bertahap. Zakheus ketika Yesus datang ke rumahnya, nginap di rumahnya, langsung berubah. Maria Magdalena tidak ditulis, tapi saya percaya itu bertahap. Tetapi cepat, bertahapnya nggak lama-lama. Paulus berubah cepat, saudara. Ketika Yesus pilih dia dan menyatakan kasihnya, dia langsung berbalik. Saudari, ini dia. Orang-orang yang tahu bahwa Tuhan mengasihi. Dia bersekutu, rindu dan menyambut persekutuan, kerinduan Tuhan untuk bersekutu. Maka dia akan mengalami perubahan, menjadi bertambah baik, berdampak, dan hidupnya juga bertambah baik, saudara. Pertanyaan, bagaimana sih kita mengalami kasih Tuhan? Banyak orang hanya melihat kalau mengalami kasih Tuhan adalah pola dunia, katakan pikiran dunia adalah kalau Tuhan menjawab dengan mujizat, kalau saya sakit jadi sembuh, kalau saya berdoa langsung dapat, semua masalah beres, saya nggak punya masalah. Salah, saudari. Kita masih tinggal di dunia yang telah jatuh. Kita masih berhubungan dengan orang-orang yang nggak kenal Tuhan, dan kalau kenal Tuhan masih kedagingan, sehingga kita masih mengalami penganiayaan, pengkhianatan, ditusuk dari belakang, ditinggal, macam-macam, saudara. Sebab itu nggak mungkin kita nggak ada masalah, nggak mungkin kita nggak ada kebutuhan di tengah dunia yang semakin sulit mencukupi segala kebutuhan umat manusia seluruhnya. Tapi kita bagi umat Tuhan, ingat ya, Tuhan yang mencukupi, bukan dunia. Dunia akan terbatas, ingat itu. Sebab itu segera berhubungan dengan Tuhan, sehingga Anda punya keyakinan Tuhan akan mencukupi bahkan di tengah kesulitan sekalipun, kesulitan dunia.
Ya. Tadi kembali, bagaimana orang-orang mengalami kasih Tuhan, kita mengalami kasih Tuhan. Saudara-saudari, bukan mujizat, tetapi orang-orang mengalami kasih Tuhan lewat masalah yang kita alami, pergumulan yang kita hadapin, lewat apa yang telah Tuhan lakukan, lewat apa yang ada pada kita. Mungkin inilah yang harus menggelitik cara pandang kita, saudari. Kasih Tuhan semakin nyata ketika lewat masalah, lewat pergumulan yang kita hadapin. Sebab itu kita harus berani ngadapin masalah, bukan sendiri, tapi bersama Tuhan. Gak ada rumus formula bagaimana menghadapi masalah. Satu-satunya rumus formula yang menghadapi masalah adalah bersama Tuhan. Itu aja. Jangan Anda cari orang, cari formula, bagaimana sih saya bisa ngadapin masalah ini, bagaimana sih saya bisa keluar. Orang bisa kasih rumus A, B, C, dan tiap orang bisa kasih pendapat yang berbeda, tetapi satu hal yang saya mau katakan yang sama, dan itu juga adalah baku bersama Tuhan. Maka Dia akan tunjukkan jalan keluar. Kita cakap menanggung segala perkara, menghadapi segala masalah, dan kita mampu melakukan segala sesuatu. Amin, saudari. Bersama Tuhan, gak ada lain. Lalu kemudian bagaimana kita mengalami kasih Tuhan? Kita ngelihat apa yang telah Tuhan lakukan. Bukan yang belum adalah suatu proses. Banyak orang ketika mendapatkan suatu pertolongan Tuhan, dulu, sekarang ketika ngadapin masalah, yang dulu dia lupa, dan yang dulu, nah ini sifat manusia, angat-angat tai ayam. Ketika baru dapat mujizat, dapat suatu kuasa dan terobosan kemurahan Tuhan, dia, wow, haleluya, setiap hari ngomong Tuhan baik, kemudian 2-3 tahun kemudian, saudari, mujizat yang dulu ataupun perbuatan Tuhan yang dulu 2 tahun yang lalu buat dia adalah membuat dia terharu sama Tuhan. 2 tahun kemudian mulai adem dan mulai itu biasa aja, itu kebenaran kali, kebetulan aja. Saudara jangan pernah lupakan, Daud bilang ketika dia ngadepin masalah, aku mengingat-ingat kembali perbuatan Tuhan di masa lampau. Mazmur katakan gitu. Hal pertama, ketika Tuhan belum menunjukkan jalan keluar, dia mengingat-ingat kembali perbuatan Tuhan di masa lampau. Saudara, saya sering ngomong begini, kita sering tulis permohonan doa sama kita. Ada bukunya tuh. Saya pun juga ada, saudara. Saya bikin buku, ada buku bukan nulis buku buat pribadi diri saya, tulis ini Tuhan, pergumulan saya, permohonan doa saya. Tetapi banyak orang lupa menulis juga, mencatat juga praise report. Jadi laporan ataupun note, catatan, ucapan syukur karena Tuhan sudah jawab, Tuhan melakukan ini dan itu, saudari. Ya kan? Padahal itu penting ketika Anda punya masalah, Anda ngelihat lagi, oh dulu pernah Tuhan jawab ini, Tuhan jawab ini. Saya punya pergumulan ini, Tuhan telah jawab kok. Saudara, tulislah praise report, catatan ucapan syukur Anda. Kalau orang dulu, orang Chinese bilang begini, kalau Anda berbuat baik, tulis di pasir. Tapi kalau orang lain berbuat baik, Anda tulis di batu. Kenapa nggak kita lakukan sama Tuhan? Tuhan lakukan yang baik buat kita, tulis di atas batu sehingga nggak pernah kita lupa, saudara. Lalu ketika bagaimana kita mengalami kasih Tuhan adalah lewat apa yang ada pada kita. Banyak orang Kristen melihat, mencari, berfokus pada apa yang tidak ada sehingga dia tidak bisa merasakan kebaikan dan kasih Tuhan. Karena fokusnya adalah pada apa yang tidak ada. Akhirnya dia banding-bandingkan dengan orang lain, akhirnya dia merasa orang yang paling menyedihkan, orang yang paling sial, orang yang paling tidak beruntung. Kalau orang yang merasa paling sial, paling tidak beruntung, bagaimana dia bisa bilang dia dikasihi Tuhan? Awalnya adalah karena dia melihat apa yang tidak ada pada kita. Saudara-saudari, ketika kita bilang, firman Tuhan bilang mengucap syukurlah senantiasa, itu adalah bukan kata-kata hafalan, tetapi bagaimana cara mengucap syukur senantiasa? Hanya dengan bersyukur atas apa yang ada pada kita. Saudari, Tuhan selalu bekerja dengan apa yang ada pada kita.
hanya ada 5 roti 2 ikan, hanya ada segenggam tepung dan sedikit minyak. Gideon hanya 300 orang. Tuhan bekerja dengan apa yang ada, saudari. Itulah membuat kita bersyukur dan itulah membuat kita mengalami kasih Tuhan. Amin. Nah, saudara, tadi kita harus mengenal Allah dengan benar. Pertama, kita mengenal siapa atau who is our God. Yang kedua adalah kita harus mengenal cara Allah, saudara-saudari. Ini 2 hal aja sih, ya. Nah, bagaimana cara Allah? Saudara-saudari, saya mau katakan cara Allah simple, biar kita bisa ingat. Allah selalu menekankan identitas, bukan aktivitas. Aktivitas itu berdasarkan kemampuan kita. Identitas berdasarkan posisi kita. Saudara-saudari, Allah selalu menekankan identitas, bukan aktivitasnya. Banyak orang percaya menekankan aktivitasnya. Bagaimana nih ya, harus menunjukkan. Saudara-saudari, ketika kita percaya, kita fokus pada identitas, maka perbuatan akan mengikuti. Ketika Yesus taat dan kemudian dia di dunia ini memberi dirinya dibaptis, saudara-saudari, oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Dia belum buat apa-apa. Dia belum melakukan pelayanan. Dia belum memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan apa yang terjadi ketika dia memberi diri dibaptis? Inilah dikatakan dalam Matius 3 ayat 16-17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka atas inisiatif Allah. Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara-saudari, ini adalah identitas. Sebelum Yesus melakukan pelayanannya, Allah Bapa meneguhkan identitas. Inilah anak yang kukasihi. Yesus belum melakukan apa-apa. Yesus belum menunjukkan aktivitas apa-apa. Yesus belum melakukan pelayanan. Tetapi Tuhan mau Yesus sadar. Waktu itu Yesus sebagai manusia, ya, Allah mau Yesus sadar bahwa identitas Yesus adalah anaknya yang dikasihi, saudari. Seringkali kita berfokus pada kemampuan. Aduh, saya udah gak berdaya. Aduh, saya gak mampu. Saya gak bisa ini. Saya gak punya ini. Saudara, mulailah dengan identitas. Kita anak Allah yang sangat dikasihi. Saudara, bagaimana identitas itu? Sama kayak tadi Matius ini. Ketika surga terbuka, lalu terdengar suara, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Apa yang dialami Yesus sebagai manusia saat itu? Saudara, coba Anda pikir. Apakah dia merasakan, langsung, wow, saya merasakan bahwa saya ini anak dikasih. Saudara, saya menempatkan diri kita sebagai Yesus, sebagai manusia gitu, saudara. Saya membayangkan seperti begini. Maksudnya begini, ya, saudara. Ketika Tuhan ngomong, inilah anak yang kukasih, dan ketika Allah berbicara kepada Anda, karena Anda dan saya adalah anak yang dikasih Allah, bagaimana perasaan Anda? Anda sadar nggak? Ada perasaan Anda berbeda nggak? Perasaan kita nggak membuat. Kita tahu nih. Anda kan kalau kita perasaan takut, gemetar, khawatir, Anda merasakan kan ya? Gitu. Tapi ketika kita dikatakan oleh Allah bahwa kita anak yang dikasihi, perasaan kita nggak kasih unjuk apa tuh. Ketika Allah bilang, aku berkenan. Enggak. Saya mau katakan begini, yang maksudnya intinya adalah, identitas yang kita terima, itu berdasarkan apa yang Allah lihat dan bukan yang Anda dan saya lihat. Apa yang Anda lihat tentang kita, baik itu di dalam Yesus terutama, itu dia identitas kita. Jadi kalau Anda dikatakan anak Allah yang dikasihi, karena Anda dan saya adalah anak Allah yang dikasihi di dalam Kristus, perasaan kita nggak ngelihat kayak begitu. Perasaan kita, aku nggak berasa anak yang dikasihi, aku nggak berasa aku berkenan, aku nggak berasa aku kudus, aku nggak berasa tuh aku jadi orang benar. Saudara, bukan tentang perasaan Anda, tapi apa yang Allah lihat. Ini kuncinya. Banyak anak-anak Tuhan berfokus pada apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, daripada apa yang Allah lihat. Ini yang menjadi masalah, saudara. Amin. 2 kunci aja.
Bagaimana kita mengalami kemenangan lewat kasih Allah? Karena Allah adalah kasih. Dengan mengenal Allah dengan yang benar. Lewat siapa Dia dan lewat cara Dia. Sehingga Anda akan saya pasti pulih, saudari. Allah adalah pemberi. Karena kasih Dia memberi. Karena kasih Dia rindu bersekutu dengan Anda. Dan Dia nggak mau Anda jauh. Hal-hal yang menyebabkan Anda dan saya jauh dari Tuhan, itu bukan dari Tuhan. Tapi hal-hal yang membuat Anda bisa tertarik mendekat kepada Dia, itu dari Tuhan. Anda dikuduskan, dibenarkan, Anda dipanggil kekasih Tuhan, anak Allah yang dikasihi, kepadanya Allah berkenan, itu dari Tuhan, saudari. Pak, tapi saya nggak merasakan. Bukan tentang apa yang kita rasakan, karena cara Allah adalah lewat apa yang Dia lihat. Dan Dia lihat lewat darah Yesus, identitas Anda adalah anak-anak Allah yang terkasih, saudari. Jadi saudara-saudari, saya menulis beberapa contoh. Yuk, Anda dan saya lihat sejenak, renungkan, perhatikan dengan seksama. Tentang apa yang kita lihat dan apa yang Allah lihat, itu berbeda. Kita ngelihat di sini, ketika kita melihat gunung masalah, Allah melihat gunung keajaiban. Ketika kita melihat benih, Allah melihat panen, saudari. Ketika Allah melihat air, ketika kita melihat air, tapi Tuhan melihat anggur. Ketika kita melihat gurun, Tuhan melihat taman, saudara. Ketika kita melihat penyakit, kita merasakan penyakit, Tuhan melihat bilur di tubuhnya. Ketika kita melihat tulang belulang kering, artinya semangat yang sudah hilang, tapi Tuhan melihat tentara. Ketika kita melihat bala musuh yang banyak, Tuhan melihat itu tumpuan kakinya, sebab musuh-musuh ada di bawah kakinya. Ketika kita melihat sesuatu itu tidak mungkin lagi, Tuhan melihat segala sesuatu mungkin bagi Allah. Dan ketika kita melihat secara pribadi, hubungan dengan pribadi, ketika kita melihat dosa-dosa kita, Tuhan melihat darahnya. Ketika kita melihat kegagalan kita, Tuhan melihat penebusannya. Penebusan ini artinya keberhasilan, kemenangan, saudari. Ketika kita melihat kehinaan, Tuhan aku gak layak, tapi Tuhan melihat, engkau anakku yang terkasih. Aku sudah layakkan. Ketika kita melihat kekurangan-kekurangan kita, Tuhan melihat justru dalam kekuranganmu, kuasaku jadi sempurna, saudari. Ketika kita melihat krisis di hidup kita, Tuhan melihat peluang untuk melakukan keajaiban perbuatan besar di hidup kita. Ketika kita melihat diri kita, aku gak suka diriku, orang-orang juga gak suka diriku. Tuhan melihat, ini adalah pribadi yang aku cintai. Ketika kita melihat, aku sudah lelah Tuhan. Engkau, Allah, melihat, engkau prajurit yang perkasa. Ketika kita melihat diri kita yang resah, Tuhan melihat damai sejahtera yang seperti gelombang laut mengalir, dialiri oleh Tuhan kepada kita, saudari. Haleluya, saudari. Tuhan baik, bukan? Saudara-saudari, ada satu puisi yang berjudul Sepatu. Saya mau bacakan sebagai ganti daripada doa penutup. Ya, kita bersyukur dengan kebenaran firman yang Tuhan mau sampaikan, tuntunan yang Tuhan sampaikan, dan sebagai ganti daripada doa penutup, kita menyatakan puisi ini yang berjudul Sepatu sebagai tuntunan ataupun berkat yang Tuhan mau alirkan kepada kita. Yuk, kita mulai dengan bacaan ini, saudari. Anakku, berjalanlah di langkahku, tinggal di sepatuku. Ini adalah tempat teramanmu, karena aku lebih besar daripada apapun, atau siapapun yang pernah engkau hadapin. Ini adalah tempat penyediaanmu, untukmu bisa berjalan meningkat dalam hidupmu. Ini adalah tempat engkau berkembang
sesuai dengan urapan yang telah kuberikan untukmu. Engkau memiliki kekuatan untuk berdiri di dalam aku, anakku. Kekuatanku adalah milikmu saat engkau berjalan di dalam aku. Berjalan dalam jejak darahku, sebab dosamu sudah diampuni dan kelemahanmu telah ditutupi. Nikmati hidup ini. Jadilah seorang anak di dalamku. Berbicaralah kepada musuhmu, pencelamu, masalahmu dengan kata percaya diri. Ya, Tuhanku lebih besar dari engkau. Ini akan selalu seperti itu, dan ini selalu benar. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.